Sahabat pencinta budaya seluruh Nusantara, hingga saat ini keberadaan Panglima Dayak masih menjadi misteri dan menuai kontroversi. Konon, di masa lalu sosok Panglima Dayak sangat disegani karena selalu bisa melindungi kampung dari serangan musuh. Gelar dan julukan Panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya, namun ada karakter dan ciri khas yang membuatnya dikenal dan layak disebut dengan Panglima. Konon, sosok Panglima suku Dayak tak bisa sembarangan ditemui. Tentang mengapa bisa seperti itu masih menjadi pertanyaan yang belum terpecahkan. Bersama saya Jertopakan Selobi Omnivora, inilah 4 Panglima suku Dayak yang paling ditakuti. Satu, Panglima Burung. Panglima burung suku Dayak sulit ditemui dan keberadaannya masih misterius. Terkait nama Panglima Burung, sosok ini diyakini sebagai jelmaan burung enggang, salah satu satwa langka dan keramat di Kalimantan. Kenapa dinamai Panglima Burung? Ceritanya sosok Panglima ini adalah jelmaan burung enggang, salah satu satwa asli Kalimantan. Pada kerusuhan Sampit yang terjadi tahun 2000-an silam, nama Panglima Burung naik daun. Cerita yang berkembang, Panglima Burung sebagai komando tertinggi sekaligus tetua yang memimpin perang orang Dayak. Konon kabarnya, ia tinggal di pedalaman dan baru akan turun gunung saat suku Dayak terancam. Cerita lain menyebutkan, Panglima Burung adalah sosok yang bisa berubah-ubah menjadi lelaki ataupun perempuan. Namun hingga kini tempat tinggalnya masih misteri. Yang lebih menghebohkan lagi, dikisahkan bahwa Panglima Burung ini sebenarnya adalah tokoh adat Dayak yang sudah meninggal. Hanya saja orang-orang dapat berkomunikasi dengan rohnya melalui kekuatan manggis. Namun faktanya, hingga kini tidak ada satupun dokumentasi atau bukti fisik keberadaan Panglima Burung itu. Panglima Burung dikatakan akan datang setelah melakukan semedi di tempat tertentu. Kesaktiannya mampu memasukkan roh pada semua anggota pasukan di lapangan sehingga mereka mengamuk dalam kondisi di bawah alam sadar. Di luar kesadaran itulah pedang-pedang di tangan mereka menebas leher orang-orang yang telah ditentukan melalui ritual Panglima Burung. Ada yang mengatakan bahwa pedang itu melayang sendiri mencari lawan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu bagaimanakah seorang Panglima Burung bisa melambangkan orang Dayak? Selain sakti dan kebal, Panglima Burung adalah sosok yang kalem, tenang, penyabar, dan tidak suka membuat keonaran. Panglima Burung dikenal memang sosok yang amat penyabar. Namun apabila batas kesabaran itu telah terlewati, maka perkara akan lain. Ia akan berubah menjadi seorang pemurka, dan itu adalah penggambaran sempurna mengenai orang Dayak yang penyabar berubah menjadi ganas. Dua, Panglima Kumbang. Panglima Kumbang dikenal sebagai panglima yang paling suka damai dan bersabar. Panglima Kumbang sering muncul untuk menyelesaikan konflik antar suku atau masyarakat. Kekuatan Panglima Kumbang adalah membuat prajuritnya kebal senjata dan api ketika perang terjadi. Panglima Kumbang dianggap sebagai perintis untuk bantuan awal dalam sebuah konflik. Jika kehadiran Panglima Kumbang belum mampu menyelesaikan konflik, baik itu sebuah kemenangan ataupun kesepakatan damai, maka barulah Panglima Burung didatangkan. Lalu muncul pertanyaan, siapa sosok pasukan Kumbang sesungguhnya? Menurut penjelasan yang diperoleh dari tokoh budayawan setempat, Panglima Kumbang hanyalah sebuah julukan yang diberikan pada orang tertentu. Tidak semua orang yang mendapatkan gelar ini, hanya orang-orang dengan ilmu sakti serta memiliki pamor mentereng yang bisa mendapatkan gelar ini. Ada juga yang mengatakan Panglima Kumbang adalah sosok gaib sakti yang hanya akan muncul ketika terjadi hal-hal yang mengancam eksistensi orang Dayak.
Banyak yang menyebutkan kalau Panglima Kumbang memiliki karakter pendamai. Oleh karena itu, sosok ini juga dianggap sebagai figur seorang pahlawan sekaligus pelindung. Panglima Kumbang memiliki cara yang berbeda dalam melindungi anggota dari lawan. Diyakini kekuatan yang hanya dimiliki oleh Panglima Kumbang yaitu dapat menanamkan kekebalan pada seluruh anggotanya dari senjata tajam dan api sekalipun. Melihat tugas serta peranan Panglima Kumbang dalam masyarakat, sosok ini lebih banyak berkiprah dalam aksi-aksi yang melibatkan massa mulai kerusuhan, pertikaian, dan konflik suku. Tak heran jika sosok ini dinamakan Panglima Kumbang karena tugasnya kesana kemari. Tetapi, sekali lagi jangan mencari gara-gara dengan Panglima Kumbang, karena jika hal itu terjadi, maka Panglima Burung juga tidak segan-segan untuk bertindak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karakter Panglima Kumbang adalah damai dan sabar. Ketika ada suatu permasalahan, maka Panglima Kumbang lebih mengutamakan dahulu jalan-jalan damai dengan berbagai cara yang ada. Sosok ini akan mengusahakan yang terbaik. Tiga, Panglima Api. Menurut cerita, Panglima Api berasal dari suku Dayak Ipan. Sama seperti panglima lainnya yang tidak muncul sehari-hari, Panglima Api hanya muncul saat terjadi perang dan semua pasukan hampir terdesak dan dipukul mundur. Maka, dikatakan saat Panglima Api muncul dan membuat semua pasukan musuh tewas disebabkan jilatan api yang membakar mereka. Hingga saat ini, keberadaan Panglima Dayak masih menjadi misteri dan menuai kontroversi. Konon, di masa lalu sosok Panglima Dayak sangat disegani karena selalu bisa melindungi kampung dari serangan musuh. Gelar dan julukan Panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya. Namun ada karakter, ada ciri khas yang membuat ia dikenal dan layak disebut dengan Panglima. Sosok Panglima suku Dayak tak bisa sembarangan ditemui. Tentang mengapa bisa seperti itu masih menjadi pertanyaan yang belum bisa terpecahkan, bahwa banyak yang mengatakan sosok Panglima akan muncul jika situasi memanas, bahwa sosok Panglima akan muncul jika saat kondisi perang. Begitu pula dengan keberadaan Panglima Api ini. Panglima Api akan muncul jika pasukan terdesak dan hampir kalah. Ketika ia muncul, musuh terbakar habis, karena sesuai dengan namanya, kekuatan Panglima Api adalah jilatan api yang mampu membakar musuh-musuhnya. Tiada gentar, maju sampai musuh hangus terbakar. Empat, Panglima Sumpit. Panglima Sumpit lekat dengan senjata sumpit khusus yang hanya dimiliki orang Dayak. Sumpit-sumpit asli bernilai tinggi sebab tidak dijual di pasaran. Ini bukan sumpit yang dipakai makan, melainkan berfungsi sebagai tombak atau senjata tiup, karenanya bisa diisi benda tajam sebagai peluru. Sebagai tombak, ujung sumpit dipasangi mata pisau. Pada bagian lubang sumpit dibuat sangat licin dan lurus sehingga memiliki presisi serupa dengan senapan-senapan yang modern. Jika Mandau lekat dengan Panglima Burung, maka Sumpit dikatakan erat kaitannya dengan Panglima Sumpit. Mandau dan Sumpit sendiri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di pedalaman hutan Kalimantan ini. Sumpit-sumpit asli milik suku Dayak bernilai tinggi bagi masyarakatnya. Sumpit-sumpit yang beredar hanyalah replikanya saja. Di beberapa desa, di beberapa suku, orang Dayak masih menggunakan sumpit untuk berburu. Sumpit asli suku Dayak terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar 2 meter. Sumpit ini juga berfungsi sebagai tombak, karenanya dipasang mata pisau yang diikat dengan rotan di bagian ujung sumpit. Berdasarkan cerita turun-temurun, sumpit ini menjadi senjata khas Dayak saat terjadinya pertempuran selain tombak atau lunju dan mandau.
Konon, saat terjadi peperangan antara suku Dayak dengan penjajah di Kalimantan, sipet menjadi senjata andalan, meskipun tentara penjajah kala itu bersenjatakan senapan praktis dan canggih. Dari manapun asal dan bagaimana muasal penggunaannya, sumpit sudah sangat lama menjadi senjata suku Dayak. Untuk kepentingan berburu, ujung anak sumpit, lancip, biasa direndam dalam racun dari getah tubuhan ibu atau siren yang sangat mematikan. Binatang buruan yang tertancap di ujung sumpit ini dipastikan akan mati dalam waktu 30 detik hingga 3 menit lamanya. Oleh karena begitu mematikan anak sumpit beracun itu, di masyarakat Dayak juga ada pantangan untuk menggunakannya. Sekali lagi, sumpit apalagi digunakan untuk manusia, dikatakan jika sewenang-wenang maka akan kehilangan kesaktiannya. Itulah fakta kearifan lokal yang ada di sana, agar manusia tidak saling membunuh, agar manusia saling menghormati dan menyayangi. Kearifan lokal yang tercermin dari filosofi pembuatan sumpit yang memerlukan ketelatenan, kesabaran untuk membuat lubang-lubangnya. Saya Jortapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.